semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan social business kami yang bernama Bright Future Indonesia. Business Plan Bright Future Indonesia telah kami susun selama 1 semester ini dalam mata kuliah Kewirausahaan Sosial. Tanpa berlama lagi, mari kita bedah isi dari business plan ini. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan otak di belakang Bright Future Indonesia. Pertama ada saya, Ambrosius Dave Satrianto, dan teman saya William Sucia Mijaya. Kami berdua adalah mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Prodi Administrasi Bisnis, yang pada saat pembuatan video ini akan memasuki semester ke-7. Apa sih tujuan dari Bright Future Indonesia? Tujuan Bright Future Indonesia yaitu untuk melatih dan membimbing orang-orang yang dianggap sebelah mata di masyarakat seperti para PSK, mantan napi, mantan pecandu narkoba, dan penderita HIV, agar nantinya mereka-mereka ini dapat memiliki kemampuan yang dapat menunjang dan menafkahi mereka. Selanjutnya, Key Allies. Siapa sih Key Allies atau Key Partners dari Bright Future Indonesia? Yang pertama adalah angel investor yang menyumbang dana untuk Bright Future Indonesia. Seperti yang kita tahu, kami berdua adalah mahasiswa yang belum memiliki penghasilan atau kekayaan yang besar untuk memulai sebuah bisnis sosial dengan misi sebesar ini. Oleh karena itu, kami berharap nantinya kami bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki misi yang sama dengan kita untuk membiayai dan merealisasikan bisnis plan ini. Yang kedua adalah perusahaan yang bekerja sama dengan Bright Future Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini nantinya akan menjadi partner kita dalam hal menyalurkan tenaga kerja yang telah lulus dari pelatihan, atau bahkan perusahaan tersebut dapat meminta Bright Future Indonesia untuk melatih tenaga kerja sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan. Yang ketiga adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nantinya, kami ingin memberikan para peserta pelatihan suatu sertifikat yang dapat menjadi pegangan yang berarti untuk mereka setelah lulus dari program pelatihan di Bright Future Indonesia. Kami berharap dengan bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, alumni pelatihan Bright Future Indonesia dapat memiliki sertifikat yang diakui secara nasional sehingga dapat menambah nilai jual mereka di pasar tenaga kerja yang ada. Yang keempat adalah lembaga rehabilitasi atau institusi pemerintahan lainnya seperti dinas sosial. Dalam berhubungan dan menarik kelompok masyarakat yang sudah kami jelaskan untuk mengikuti pelatihan, kami pastinya akan membutuhkan hubungan dan kerjasama dari institusi-institusi pemerintahan yang ada di Indonesia, seperti lembaga rehabilitasi, dinas sosial, dan institusi-institusi lainnya. Kemudian, kami akan menjelaskan mengenai key resources. Key resources yang pertama adalah sumber daya manusia. Trainer tentunya dibutuhkan untuk nantinya dapat melatih para individu peserta pelatihan agar dapat memiliki kemampuan yang memadai. Kami yakin, trainer yang kompeten akan melahirkan tenaga kerja yang kompeten. Key resources yang kedua adalah relawan kerja. Bright Future Indonesia, terutama di masa-masa perintisan nantinya, pasti tidak akan memiliki uang yang banyak. Hal ini mungkin akan menyebabkan ketidakbisaan kami untuk meng-hire karyawan tetap dengan jumlah yang banyak untuk bekerja bersama kami. Oleh karena itu, kami berharap kami dapat bekerja sama dengan volunteer-volunteer yang memiliki tujuan dan misi sosial yang sama dengan kami di Bright Future Indonesia, serta bersama-sama mewujudkan misi tersebut. Kemudian ada key activities. Yang pertama, key activities yang akan dilakukan Bright Future Indonesia adalah training profesi menjurus. Bright Future Indonesia di awal masa pendirian bisnisnya nanti akan menawarkan program training atau pelatihan profesi yang akan dibagi menjadi 3 course, yaitu bidang restoran, cleaner OB, admin, dan juga salon ataupun barber. Kami berharap dengan memberikan program pelatihan yang menjurus,
peserta pelatihan nantinya dapat terjun langsung ke dunia kerja setelah lulus dari pelatihan di Bright Future Indonesia. Kami juga berharap seiring berjalannya waktu, Bright Future Indonesia dapat menambah dan memperluas jangkauan program pelatihannya. Key activities yang kedua adalah penyaluran tenaga kerja ke usaha-usaha yang bersangkutan. Tentunya setelah kami melatih para peserta pelatihan, kami tidak akan berhenti di situ. Kami akan mencoba menyalurkan para alumni pelatihan ke usaha-usaha yang bersangkutan. Berikutnya adalah social innovation. Jadi apa sih inovasi sosial yang ada di Bright Future Indonesia? Inovasi sosialnya adalah melakukan pelatihan menjurus untuk kaum yang dianggap sebelah mata di masyarakat untuk mengembangkan skill pribadi dan juga skill teamwork. Hal ini menjadi inovasi karena memang benar pelatihan tenaga kerja di luar sana sudah banyak. Namun pelatihan tenaga kerja yang menargetkan individu-individu yang dipandang sebelah mata di masyarakat, menurut kami masih kurang banyak atau bahkan hampir tidak ada. Poin berikutnya akan kami bahas adalah value proposition. Value proposition yang pertama adalah menciptakan peluang untuk mendapatkan pekerjaan bagi kaum yang dipandang sebelah mata. Dengan skill-skill yang didapat melalui pelatihan, beserta dengan sertifikat yang telah diakui secara nasional melalui sertifikasi oleh BNSP, kami berharap para alumni pelatihan Bright Future Indonesia dapat mencari nafkah secara mandiri dan memperbaiki kondisi hidupnya secara ekonomis maupun secara sosial. Value proposition yang kedua adalah memberikan legitimasi sosial berupa sertifikat social friendly untuk bisnis-bisnis. Sertifikat ini nantinya akan kami berikan untuk perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang bekerja sama dengan kami dalam melatih atau mengambil tenaga kerja dari Bright Future Indonesia. Sertifikat tersebut nantinya akan menunjukkan bahwa organisasi yang bersangkutan adalah social friendly atau setidaknya mereka berjuang bersama kami dalam mematahkan stigma yang ada di dalam masyarakat. Kami yakin apabila nama Bright Future Indonesia sudah besar di tengah masyarakat, sertifikat social friendly bagi perusahaan-perusahaan akan menjadi nilai yang bergengsi bagi mereka. Value proposition yang ketiga adalah memberikan kesempatan untuk menjadi relawan kerja di Bright Future. Kami sadar bahwa kami belum dapat menggaji para relawan yang nantinya akan bekerja di Bright Future Indonesia. Tapi nantinya kami akan memberikan mereka apresiasi berupa sertifikat dari Bright Future Indonesia yang tentunya seperti poin sebelumnya, apabila nama Bright Future Indonesia sudah besar di masyarakat, kami yakin sertifikat ini akan menjadi sesuatu hal yang memberikan nilai plus dalam resume para relawan-relawan nantinya. Selanjutnya, presentasi akan diambil alih oleh rekan saya, William Suciamijaya. Terima kasih Dave atas penjelasannya. Baik, berikutnya adalah Customer Relationship. Yang pertama, kita terdapat 3 course pelatihan yang dapat dipilih sesuai keinginan. Yang kedua, untuk perusahaan yang menerima tenaga kerja dari kami akan mendapatkan sertifikat Social Business Friendly. Dan yang ketiga, kita akan melakukan follow up alumni pelatihan yang sudah bekerja, seperti menanyakan perkembangan, kinerja, serta perilakunya selama bekerja. Berikutnya consumer benefits. Pertama, kita mengurangi tingkat pengangguran di tengah masyarakat yang sering dianggap sebelah mata oleh lingkungan sosial. Yang kedua, mematahkan stigma dalam masyarakat. Dan yang ketiga, menciptakan social equity, bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama itu adalah kenyataan, bukan hanya omong kosong belaka. Berikutnya channels. Kita pertama ada media sosial seperti Instagram, Facebook, serta bisa menghubungi melalui WhatsApp. Dan berikutnya website Bright Future Indonesia. Oke, selanjutnya cost of delivery. Pertama kita ada biaya pelatihan, kemudian biaya marketing, dan juga social media cost, yaitu pembuatan dan pemeliharaan website serta media sosial Bright Future Indonesia.
Berikutnya community reinvestment. Kita akan mengadakan webinar pelatihan gratis atau webinar dengan tema-tema sosial lainnya secara luas kepada masyarakat umum. Dan yang terakhir adalah revenue stream. Yang pertama, kita mendapatkan pendapatan dari jasa penyaluran tenaga kerja dengan men-charge biaya pelatihan pada perusahaan yang mau mengambil atau hire orang yang sudah kami latih agar siap bekerja. Kemudian berikutnya kita juga men-charge individu yang ingin bekerja secara independen setelah mendapatkan pekerjaan dengan adanya perjanjian di atas materai bersama pihak Bright Future Indonesia. Dan yang terakhir, pendapatan dari sumbangan dan juga angel investor. Namun, pendapatan ini bersifat tidak tetap. Kemudian ini adalah kanvas sosial bisnis kami. Isinya sama seperti yang sudah kami jelaskan. Sekian presentasi dari kami. Kami berharap bisnis plan ini dapat terrealisasikan di kemudian hari. Kami yakin dengan bantuan dan kerjasama dari kita semua, terutama anak-anak muda, kita pasti dapat menciptakan working opportunity for all without barriers. Terima kasih semuanya. Stay safe and stay healthy.